sebagai salah satu jenderal perang paling sukses dalam sejarah manusia. Ini adalah kisah yang menunjukkan kepiawaian Napoleon dalam menjalankan strategi perang. Pada tahun 1805, Napoleon, Kaisar Perancis, berada dalam masalah besar. Dia berperang dengan gabungan Kekaisaran Austria dan Rusia. Saat itu, dia berada dalam posisi yang sulit. Pasukannya berada jauh di wilayah musuh sehingga dia harus meninggalkan banyak tentara untuk melindungi jalur pasokan logistik dan senjata mereka. Akibatnya, ia hanya memiliki lebih sedikit pasukan untuk disiagakan melawan musuh. Grande Armée atau Angkatan Darat miliknya telah berbaris dan bertempur selama 2 bulan dan dalam kondisi hampir kelelahan. Orang-orang Rusia termasuk orang yang cerdik bukannya menghadapi Napoleon, malah terus menarik pasukan mereka sehingga memaksa Napoleon untuk memperluas garis pertahanannya. Hal ini juga memberikan waktu bagi sekutu untuk terus menambah jumlah mereka. Lebih buruk lagi, Rusia sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekutu dengan tambahan 200.000 tentara, yang akan menambah jumlah tentara sekutu menjadi 400.000 orang, dibandingkan dengan total jumlah pasukan Napoleon yang hanya berjumlah 70.000 orang. Karena waktu tidak menguntungkannya, Napoleon ingin memaksakan pertempuran yang menentukan sebelum peluangnya menjadi lebih buruk karena jumlah pasukan musuh akan bertambah banyak nantinya. Jadi dia merancang salah satu siasat paling cerdas dalam sejarah militer. Dia berpura-pura situasinya sebenarnya lebih buruk. Pertama, dia membuatnya tampak takut dan putus asa untuk menghindari pertempuran. Dia mengirim salah satu jenderalnya menghadap pihak sekutu untuk meminta gencatan senjata. Kemudian dia memerintahkan pasukannya untuk mundur dari beberapa posisi yang sangat menguntungkan yang mereka pegang, dan meminta mereka melakukannya dengan cara yang terlihat cemas dan khawatir. Kemunduran yang tidak teratur ini dan tawarannya untuk melakukan gencatan senjata menciptakan ilusi kelemahan dari pasukan yang dipimpin Napoleon. Di sini sekutu tertipu dan memutuskan untuk menyerang, dan ini merupakan siasat perangkap Napoleon. Siasat cerdik Napoleon tercetus saat mengamati kemungkinan lokasi di mana dia ingin pertempuran itu terjadi. Napoleon tiba-tiba menghentikan kudanya saat melewati suatu tempat bernama Pratsenheix, dan mulai mempelajarinya dengan seksama. Kemudian dia berpaling kepada para perwiranya dan berkata, "Tuan-tuan, periksalah tempat ini dengan cermat. Ini akan menjadi medan perang, dan Anda akan mempunyai peran di dalamnya." Dia memilih medan pertempuran ini karena kesesuaian medan dengan rencana yang ada di kepalanya. Tempat di mana dia bisa menyembunyikan sebagian pasukannya, ada penghalang alami yang akan menghambat serangan musuh dari arah tertentu, dan banyak keuntungan lainnya. Pada hari pertempuran Austerlitz ini, medan dan komando, serta taktik Napoleon yang hebat memberi Prancis kemenangan gemilang atas Kekaisaran Austria dan Rusia. Sekutu menderita korban sebanyak 36.000 orang dan Prancis hanya 9.000 orang. Kemenangan dalam pertempuran Austerlitz mengukuhkan dominasi militer Prancis di Eropa selama dekade berikutnya, dan mengukuhkan reputasi Napoleon sebagai salah satu ahli taktik militer terhebat dalam sejarah.